Oke, ketemu lagi di YouTube gua. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kak, izin tanya bagaimana cara kita menyikapi sebagai mahasiswa online ini seperti merasa tidak berarti dan sia-sia ilmu yang didapat. Makasih, Kak. Sebelum gue menjawab pertanyaan ini, gue pengen bilang bahwa gue kuliah nggak di zaman COVID. Jadi gue kuliah pas COVID belum ada. Jadi gue nggak merasakan apa yang lu rasakan. Jadi lebih tepat kalau lu nanya orang yang merasakan apa yang lu rasakan atau dalam posisi yang sama dengan lu dan dia berhasil survive selama ini untuk masalah lu kuliah online. Oke, jadi lebih tepat lu nanya ke orang yang juga berpengalaman kuliah online, merasakan susahnya kuliah online tapi bisa survive sampai sekarang. Tapi tenang aja, gue bakal jawab pertanyaan ini dengan apa yang gue tahu. Jawaban pertama gue atau jawaban gue adalah hadapi. Emang berat dan wajar aja kalau lu ngerasa sia-sia, tapi jawabannya adalah hadapi. Karena di masa pandemi ini, mau lu mahasiswa online, mau karyawan online, mau pekerja, pengusaha, pembisnis dan lain sebagainya, semuanya berat. Ya harus dihadapi. Perasaan sia-sia dan perasaan gak berarti ilmunya itu wajar, karena teman gue yang bilang bahwa kuliah online itu menghilangkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, yang sebenarnya adalah hal paling mengasihkan, hal paling seru dari sebuah kuliah, yaitu interaksi dosen dan mahasiswanya langsung. Jadi dengan kehilangan interaksi itu wajar kalau lu ngerasa gak dapat apa-apa, karena lu cuma bermodalkan laptop, internet. Kalau internet jelek, wassalam. Kalau laptopnya sering nge-lag, wassalam. Jadi banyak banget faktor yang menyulitkan kita dalam belajar online. Tapi itu kenyataannya. Jadi hadapi aja. Perasaan itu wajar. Jadi terus hadapi. Karena ingat pepatah bahasa Inggris yang udah terkenal, what doesn't kill you make you stronger. Jadi intinya kalau misalnya lu bisa bertahan di masa pandemi ini, melewatinya dengan baik, dengan sempurna, dengan oke, lu bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya, lu bisa menjadi lebih jago dari sebelumnya, lebih hebat, lebih dewasa juga, lebih berani juga dari sebelumnya. Dan masa pandemi ini kita itu dijadikan seperti keris. Keris itu benda yang sangat istimewa, benda pusaka yang sangat istimewa, dan pembuatannya pun sangat-sangat istimewa, dan sangat lama dan sangat membutuhkan proses yang keras. Dalam artian emang prosesnya harus ditempanya nggak sekali dua kali, tapi ditempanya berkali-kali, jebret, bahkan ditempanya nggak hanya satu orang yang nempa, tapi bisa lebih dari 1 orang, 3 orang yang nempa sekaligus ratusan kali. Dan untuk menjadi sebuah keris, dia perlu ditempa sedemikian rupa, sedemikian banyaknya, sehingga dia menjadi benda pusaka, benda istimewa, benda yang diagung-agungkan. Pandemi ini merupakan waktu kita ditempa habis-habisan sama COVID ini. Mungkin kalau lu kuliah atau karyawan online yang emang kerjanya online mungkin nggak kerasa, tapi buat orang-orang yang pekerjaannya offline, yang harus datang ke tempat, yang harus pergi ke suatu tempat, kemudian pengusaha-pengusaha yang harus ada tokonya, ada toko fisiknya, itu mungkin kerasa banget. Dan banyak yang nyerah, dan itu pilihan, dan itu juga nggak salah, karena ya udah itu pilihan mereka, jadi nggak salah. Tapi buat yang belum menyerah, lanjutkan, karena abis pandemi ini selesai, lu akan menjadi orang paling kuat. Lu udah ditempa berkali-kali, lu akan jadi orang istimewa, akan menjadi orang yang bernilai, bijaksana, hebat pokoknya. Sama kayak buat lu juga yang lagi kuliah online, bertahan aja, terus semangat untuk bertumbuh di masa-masa yang sulit ini. Dan ketika orang itu mau bertumbuh, dia akan dihadapi 2 pilihan untuk menyerah atau pilihan untuk menjadi lebih baik, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah sekarang atau untuk menghadapi masalah hari ini atau yang saat ini sedang kita rasakan. Jadi ketika lu merasa sia-sia, ketika lu merasa selama ini kayak sia-sia, nah disitulah ujung persimpangan lu sedang akan bertumbuh nih. Lu mau bertumbuh. Gua percaya banget kalau lu udah mikir gitu, lu pasti sedang ingin bertumbuh. Lu udah ada di titik ketika lu memilih yang benar, lu akan bertumbuh pesat. Pilihannya itu ada 2, yaitu ya tadi, menyerah atau mencari solusi terbaik untuk masalahnya. Ketika lu merasa sia-sia, ya udah lu mau menyerah, dan ya udah menyerah dengan keadaan, tidak melakukan apa-apa, lu milih untuk melakukan sesuatu, mengubah
mencari solusi yang bisa mengubah keadaan ini sehingga membuat lu bisa survive dan bisa melewati masa berat ini, dan lu bisa mengejar cita-cita lagi dan lu bisa bermimpi lagi. Jadi semua ada di tangan lu. Gue percaya lu udah ada di jalan yang benar. Jadi tinggal dilanjutkan, tinggal dipilih sesuai pilihan lu. Bijaksanalah dengan pilihan lu. Apapun pilihannya nggak salah karena itu pilihan lu. Jadi itulah jawaban gue. Semoga membantu, dan gue harap lu nggak menyerah dengan keadaan mengubur cita-cita, tapi lu terus bangkit mencari solusi dan mengejar cita-cita sampai dapet. Oke, semangat buat siapapun yang nonton ini yang sedang kuliah atau kerja online atau apapun yang terkena pandemi. Gue doain semoga kita semua sukses, lu sukses di kuliahnya, di kerjaannya atau di usaha lu, dan kita bisa balik lagi sama-sama merasakan indahnya dunia. Kalau lu misalnya mau merasakan indahnya dunia, mau buat yang masih online atau karyawan online pengen jalan-jalan keluar Indonesia atau keliling Indonesia, dan PPKM ini cepetan kelar, makanya vaksin. Oke, sekian dari gue dan thank you.